Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan dari Ragnarok atau yang punya judul asli Eye of Tynir Mythic Item. Untuk part sebelumnya, kalian bisa tonton di playlist yang sudah admin buat. 6 jam full, mantap, warg pokok nama. Kenapa ceritanya ini dulu, men? Soalnya kemarin tuh admin ngupload si Dewa Kadal malah kena kuning-kuning tuh, jadi kesel. Dan ya sambil menunggu, admin bakal bahas Ragnarok sampai mentok terlebih dahulu. By the way, kalau Ragnarok udah mentok, Machine God udah mentok, admin tuh berniat untuk bahas Dig or Die gitu. Yang satu universe sama batang 99+. Coba kalian komen di bawah yang udah baca, kira-kira cocok gak untuk dibahas? Tapi untuk sekarang, mari kita ke alur cerita Ragnarok terlebih dahulu. Cerita dimulai kembali dengan kucing yang menatap tajam, dan dia berkata bahwa Odin pasti akan dihabisi oleh Jaehyun yang merupakan The Deviant One. Jaehyun sendiri saat ini tersenyum karena ia telah mendapatkan item sepatu luar biasa setelah berhasil mengalahkan musuhnya. Jaehyun melihat ke arah depan dan terlihat di sana ada Oh Hyun yang sedang kepanikan. Jaehyun bingung tentang mengapa wajah Oh Hyun menjadi seperti itu. Lalu ia pun melakukan subordination agar Oh Hyun mengatakan hal yang sebenarnya. Oh Hyun mulai menjelaskan semuanya, di mana ia berkata bahwa dirinya mendapatkan item Seal of Rosqua yang bisa meningkatkan strength dan juga mendapatkan skill yang membuatnya tidak bisa takut pada apapun. Setelah mengatakan hal itu, Oh Hyun merasa kesal, sedangkan Jaehyun langsung berkata bahwa ternyata itu bagus juga, dan mungkin nanti ia akan memanggil Oh Hyun jika sedang butuh bantuan. Tiba-tiba orang bertopeng pun muncul kembali dan ia bertanya tentang apakah Jaehyun puas dengan hadiahnya. Jaehyun pun berkata bahwa itu cukup karena ia telah mendapatkan hadiah sesuai dengan kerja kerasnya. Grain terdiam ketika mendengar hal tersebut. Dia pun mendekat ke arah Jaehyun dan berkata agar Jaehyun yang merupakan sang terpilih dengan beban sangat besar bisa keluar dari sana. Ketika mendengar hal itu, Jaehyun langsung terkejut. Ia mencoba memanggil Grain untuk menanyakan maksud dari perkataannya. Namun Grain malah tersenyum dan sekarang ia sudah bersiap untuk pergi dari tempat tersebut. Di luar dungeon sendiri sekarang tempatnya masihlah tidak bisa dimasuki. Orang-orang tetap berada di luar dan mereka terus memperhatikan dungeon yang berada di hadapannya. Tiba-tiba dungeon yang tadi berwarna merah itu pun hancur karena telah diselesaikan. Salah satu wartawan yang ada di sana senang. Ia berkata bahwa sekarang ada 2 orang yang keluar dari dungeon barusan. Orang yang berhasil keluar adalah Jaehyun dan juga Oh Hyun, dan terlihat mereka berdua tampak baik-baik saja. Jaehyun sedikit gugup dengan hal tersebut, dan bahkan Oh Hyun juga kepanikan dengan hal yang terjadi saat ini. Salah satu orang yang ada di sana pun bergerak ke arah Jaehyun. Ia berkata agar orang-orang minggir karena sekarang dirinya memiliki pertanyaan untuk orang yang baru saja keluar dari dungeon. Namun tiba-tiba orang itu pun kaget bukan main. Terlihat dia kaget karena ternyata Jaehyun sudah menghilang sehingga semua orang juga kaget dengan hal itu. Yang tersisa hanyalah Oh Hyun saja. Jadi sekarang terpaksa semua orang hanya akan mewawancarai Oh Hyun yang ada di sana. Teman orang yang tadi datang ke arah Jaehyun pun bingung dan ia bertanya tentang apakah Jaehyun ini menyembunyikan keberadaannya dengan stealth. Orang itu pun berkata bahwa itu bukanlah seperti yang ia bayangkan karena berdasarkan informasi yang ia miliki, Jaehyun ini memiliki kelas sebagai magician. Rekannya makin bingung dan ia bertanya tentang skill apa yang dimiliki Jaehyun sehingga bisa menghilang dengan cepat. Orang yang tadi datang ke arah Jaehyun pun tersenyum dan ia berkata bahwa Jaehyun ini adalah seorang combat mage sehingga ia bisa bergerak dengan cepat. Scenes pun berganti ke sebuah gedung yang menjulang tinggi. Terlihat di sana ada Soyoung yang sedang menelepon dan ia mendapatkan kabar tentang Jaehyun yang baru saja menyelesaikan sebuah dungeon. Setelah selesai menelpon di sana, Soyoung berkata bahwa Jaehyun bukanlah anak biasa karena ia bisa menghilang dengan cepat setelah menyebabkan kehebohan. Soyoung pun bahkan berpikir bahwa ia harus mendengar cerita yang terjadi secara langsung pada Jaehyun jika ingin mengetahui yang sebenarnya. Jaehyun sendiri saat ini sedang melihat komputer di hadapannya dan terlihat ia sedikit tenang karena tak ada berita tentang dirinya. Jaehyun berpikir bahwa itu pasti adalah perbuatan dari Soyoung karena ia memiliki klan yang besar. Jaehyun ingat bahwa dirinya tak menyangka karena ada banyak orang sebelumnya. Tapi untungnya ia telah menggunakan sepatu TLV yang bisa meningkatkan kecepatannya. Ketika kejadiannya berlangsung, Jaehyun bisa bergerak sangat cepat. Kecepatannya meningkat 4 kali lipat sehingga ia bisa melewati kerumunan dengan mudah. Jaehyun berpikir bahwa dungeon sebelumnya memang sulit, tapi ia senang karena mendapatkan hadiah yang setimpal. Bahkan sekarang Jaehyun juga mendapatkan item lainnya. Terlihat item itu adalah Surtur Undying Flame, yang dimana jika digunakan maka bisa meningkatkan senjata ke performa maksimal serta memberikan atribut api.
Jaehyun mulai mengepalkan tangannya. Ia menatap tajam dan berkata bahwa sekarang dirinya sadar bahwa ia masihlah lemah. Jaehyun berpikir bahwa kedepannya ia harus mengalahkan musuh dengan benar tanpa trik murahan. Jaehyun berkata bahwa ia akan menjadi orang yang sangat kuat sehingga musuhnya tidak akan berani untuk mengganggu Jaehyun lagi. Jaehyun mengingat semua orang dan ia berkata bahwa dirinya akan melindungi keluarga dan juga teman-temannya pada kehidupan kali ini. Dengan tatapan ke arah depan, ia pun berkata bahwa hanya itulah yang bisa ia lakukan dan keadaan sekarang hanyalah permulaan. Di tempat lain sendiri terlihat ada Gu Jae-in yang menatap dengan mengerikan dan ia berkata bahwa dirinya mengandalkan seseorang. Ternyata ia mengandalkan seorang instruktur bernama Jong Ye-so untuk melakukan sesuatu. Yeso pun langsung membungkuk dan ia berkata bahwa ia tak akan mengecewakan Gu Jae-in dan ia berkata bahwa mulai sekarang dirinya akan melaporkan setiap gerak-gerik dari Jaehyun pada Jae-in. Yeso pun langsung pergi dari tempat tersebut sedangkan Gu Jae-in memperhatikannya dengan mata dan wajah yang sangat mengerikan. Gu Jae-in di sana berkata bahwa untuk menciptakan kebun yang indah maka dirinya perlu mencabut tanaman liar yang tak diperlukan. Ia memperhatikan banyak komputer di hadapannya dan ia mengatakan bahwa event selanjutnya adalah sesuatu yang sangat ia tunggu-tunggu. Gu Jae-in memiliki niat yang terasa sangat jahat dan terlihat di sana juga ada banyak foto siswa yang mungkin akan dihabisi oleh dirinya. Di Akademi Mil sendiri terlihat ada Yeojung, Seo Ina dan juga Jaehyun yang sedang menjelaskan keadaan sebelumnya. Jaehyun mencoba menjelaskan hal yang terjadi sebelumnya dengan benar. Namun Yeojung berkata bahwa Jaehyun ini sepertinya tidak sadar bahwa ibunya sangat khawatir karena tidak bisa menghubungi Jaehyun terus-menerus. Tapi untungnya Yeojung berhasil membuat alasan yang bagus, jadi ia harap Jaehyun mentraktir es krim ke depannya. Seo Ina sendiri terlihat khawatir dan ia bertanya tentang apakah Jaehyun baik-baik saja dan tidak terluka. Jaehyun pun di sana berkata bahwa ia baik-baik saja, sedangkan Yeojung berkata bahwa Jaehyun ini sial sekali dan ia berkata bahwa mungkin Jaehyun ini dibenci oleh dewa atau semacamnya. Jaehyun yang mendengar hal itu pun malah berkata bahwa mungkin ia tidak dibenci dan bahkan ia sepertinya diberkati oleh dewa. Tiba-tiba ada orang yang datang ke sana. Orang yang datang pun berkata bahwa wajah Jaehyun ini benar-benar menyebalkan. Jaehyun yang mendengar hal itu menatap tajam, begitu juga dengan Yeojung dan Seo Ina. Ternyata itu adalah seorang lelaki, dan ia berkata bahwa jika Jaehyun berkata hal yang tidak masuk akal, maka Jaehyun harus bersial. Seo Ina bertanya tentang siapa orang tersebut, lalu Jaehyun berkata bahwa ia juga tidak tahu tentang siapa orang itu. Orang itu sendiri marah, dan ia berkata bahwa dirinya adalah Suhyok. Lalu tiba-tiba Suhyok pun kaget, karena ada instruktur yang berkata agar Suhyok tidak ribet di kelas. Ternyata instruktur yang datang adalah Yiso dan dia memberikan aura mengerikan ketika mengatakan hal tersebut pada Suhyok. Suhyok pun memasang wajah kesal pada Jaehyun, sedangkan Jaehyun terlihat tak peduli pada dirinya. Yiso mulai berdiri di depan kelas yang mengatakan bahwa dirinya adalah Yiso yang merupakan guru dalam mata pelajaran Magic Computation. Para murid terus memperhatikan perkataan dari Yiso dan Yiso berkata bahwa dirinya akan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan skill mereka semua. Jaehyun berpikir bahwa Yiso ini cukup muda untuk menjadi instruktur, tapi itu mungkin bagus karena bisa membangun pengalamannya di dalam Akademi Mills. Yiso sendiri menjelaskan bahwa pelajarannya akan fokus pada pemahaman dasar atas Magic yang berhubungan dengan komputasi formula Magic. Yiso bertanya tentang seberapa banyak mereka semua mengetahui tentang Magic. Suhyok pun langsung mengangkat tangan dan ia berkata bahwa Magic adalah fenomena supernatural yang dimanifestasikan dengan mana lewat formula atau mantra. Yiso menjawab bahwa itu benar karena Magic memang bidang ilmu yang memanfaatkan formula dan juga mantra. Setelah mengatakan hal itu, Suhyok menyombongkan dirinya pada Jaehyun. Lalu saat ini terlihat Yiso dan para instruktur lain pun membawa sebuah buku. Buku itu dibagikan dan Yiso berkata bahwa buku itu sudah membahas tentang formula Magic dan semua orang harus menguasai buku itu dalam satu semester. Namun para murid terlihat kebingungan dan mereka berkata bahwa tidak ada yang tertulis dalam buku tersebut. Jaehyun sendiri melihat ke arah buku yang dibagikan pada dirinya. Terlihat Jaehyun menatap tajam dan ia tersenyum kecil pada saat ini. Yiso yang melihat hal itu terkejut dan ia melirik ke arah Jaehyun. Yiso pun di sana berkata bahwa sekarang ia ingin memberikan pertanyaan pada Jaehyun. Jaehyun hanya memperhatikannya dengan mata dingin. Sedangkan Yiso berkata tentang apakah Jaehyun bisa menyebutkan huruf yang tertulis pada buku di hadapannya. Jaehyun pun berkata bahwa di buku itu ada tulisan rune. Suhyok kesal ketika mendengar hal itu. Yiso juga demikian. Ia berpikir bahwa buku itu adalah grimoire yang mengandung magic power agar bisa dibaca. Dan normalnya orang lain butuh 1 minggu ketika ingin melihat isinya. Yiso ingin bertanya kembali pada Jaehyun. Yiso menatap tajam dan bertanya tentang apa arti dari rune yang tertulis di sampul buku milik Jaehyun. Jaehyun mulai berpikir bahwa keadaan sekarang mungkin adalah lelucon dari Nordic System. Tapi sambil tersenyum ia pun berpikir bahwa mungkin itu adalah takdir dari Aesir System.
Ternyata judul buku itu adalah kisah hidup Odin dan dasar-dasar dari Rune. Setelah mengatakan hal itu, Jaehyun mengeluarkan aura mengerikan karena jelas mata yang ia miliki adalah mata milik Odin yang telah hilang. Di tempat lain sendiri terlihat ada Oh Hyun yang kesakitan dan ia berkata bahwa Jaehyun benar-benar menyebalkan. Oh Hyun di sana sangat kesal karena sebelumnya ia terseret oleh wawancara yang dilakukan orang lain. Sebelumnya Oh Hyun ini sudah sangat kesal karena bahkan ia ditanya tentang semua hal yang terjadi di dalam dungeon. Jaehyun sendiri saat ini mengatakan bahwa ia memiliki urusan, jadi ia menyuruh Oh Hyun untuk menyelesaikan masalah reporter sendirian saja. Dengan tatapan tajam, Jaehyun pun berkata agar Oh Hyun tidak mengatakan tentang skill dan dirinya. Oh Hyun yang terikat dengan skill tak bisa berbuat banyak, dan ia pun akhirnya harus melakukan semua hal yang diinginkan oleh Jaehyun. Oh Hyun sangat kesal dengan hal tersebut, dan ia bertanya tentang kapan Jaehyun akan melepaskan skill subordination yang digunakan pada dirinya. Dengan wajah kesal, ia pun akhirnya mengatakan bahwa Jaehyun telah menghilang, jadi kedepannya ia akan mencari Jaehyun kemanapun dirinya pergi. Sementara itu di waktu yang bersamaan terlihat Jaehyun yang sedang membaca, dan ia berpikir bahwa bacaannya lebih menarik dari yang ia kira. Dijelaskan bahwa formula magic yang berubah tergantung dengan cara penggunaannya. Sebagai contoh Lightning Chain, di mana skill itu adalah gabungan antara Lightning Magic dan juga Mana Chain. Jaehyun berpikir bahwa menguasai dasar magic dengan sempurna akan bagus, karena hal itu bisa meningkatkan kekuatan dan spell milik dirinya. Sama halnya dengan berpedang, magic juga akan meningkat jika terus dilatih secara terus-menerus. Tapi tiba-tiba Jaehyun terkejut, karena di hadapannya ada dua orang juga yang sedang mencoba untuk memahami buku yang mereka dapatkan. Yeojung berkata bahwa ia sangat frustasi, padahal sebelumnya ialah yang mengajarkan magic pada Jaehyun. Jaehyun pun menjawab bahwa murid yang melampaui guru itu adalah hal yang wajar, dan hal itu langsung membuat Yeojung semakin kesal. Seoina sendiri terlihat senang, dan ia berkata bahwa dirinya telah berhasil membaca halaman pertama dari buku yang harus dipelajari. Yeojung langsung terlihat kaget, karena ia tak menyangka jika Seoina juga sudah berhasil melakukannya. Jaehyun tersenyum, ia senang pada Seoina lalu memberikan selamat karena Seoina telah berhasil melakukannya. Seoina merasa malu dengan hal tersebut, dan ia pun langsung menutup wajahnya karena kelakuan dari Jaehyun barusan. Jaehyun berpikir bahwa Seoina bertingkah aneh akhir-akhir ini, dan hal itu mungkin terjadi karena perkataannya di dungeon sebelumnya. Yeojung sendiri di sana malah berteriak kencang karena masih belum bisa membaca buku miliknya, dan hal itu membuat orang lain yang berada di sana merasa terganggu karena hal yang dilakukan oleh Yeojung. Jaehyun pun tersenyum kecil dan ia meminta maaf karena tadi Yeojung melakukan kelakuan yang menyebalkan. Terlihat di luar ada seekor gagak yang memperhatikannya. Gagak itu menatap tajam lalu ia terbang untuk melapor hal yang telah dilihatnya. Beberapa waktu setelah itu terlihat orang-orang sedang berkumpul bersama. Jaehyun pun demikian dan ia menatap dengan tajam. Ternyata mereka sedang mengadakan konferensi meja bundar karena sekarang harus memberi nama toko potion yang akan mereka lakukan. Yeojung berkata bahwa mungkin nanti mereka tidak akan untung, tapi Seoina berkata bahwa itu mustahil karena di tempat itu tidak ada toko potion lain. Hoyeon mengatakan bahwa itu benar karena toko potion adalah kelangsungan hidup bagi para rider atau hunter. Hoyeon di sana menatap Seoina dan Yeojung, lalu ia berkata bahwa potion yang mereka miliki sekarang sangatlah revolusioner. Cerita pun memperlihatkan beberapa hari sebelumnya. Terlihat sebelumnya Jaehyun sedang belajar, dan ia berkata bahwa ternyata teori magic sangatlah easy peasy. Lalu Jaehyun pun memutarkan pulpen milik dirinya. Ia menatap tajam dan berpikir bahwa sekarang dirinya akan mulai memikirkan tentang hal lainnya. Jaehyun di sana berpikir bahwa sekarang seorang rider mungkin tidak bergantung pada uang, tapi tetap saja sebagai seorang regresor, dirinya tidak ingin melewatkan keuntungan untuk mendapatkan uang dari kehebatan milik Jaesang. Jaesang sendiri saat ini masihlah bocah ingusan, dan Jaehyun berpikir bahwa Jaesang nanti adalah orang yang akan bertanggung jawab tentang potion di masa depan. Tiba-tiba di sana ada orang yang datang. Ternyata yang datang adalah Oh Hyun, dan ia menatap dengan tajam ketika sampai pada tempat tersebut. Oh Hyun marah, ia berteriak kencang dan berkata bahwa seharusnya Jaehyun ini menepati janji milik dirinya. Jaehyun yang melihat Oh Hyun datang kebingungan, sedangkan Oh Hyun berkata bahwa Jaehyun ini telah menempatkan skill aneh sehingga Oh Hyun tak bisa melakukan apa-apa. Jaehyun pun ingat bahwa ternyata Oh Hyun bisa mengetahui lokasi karena skill miliknya, dan efek dari skill itu tidak bisa dibatalkan. Yeojung pun memasang wajah jijik, dan dia bertanya tentang apakah Jaehyun ini memeras seorang anak seperti itu. Jaehyun yang kesal pada keadaan sekarang pun menyuruh Oh Hyun untuk duduk di sana, karena sekarang ia ingin menggunakan otaknya. Oh Hyun yang mendengar hal itu malah makin kebingungan. Lalu beberapa waktu setelah itu Oh Hyun mengangkat tangan dan ia menyarankan nama toko potion milik Jaehyun sebagai Heavenly Demon Potion.
Jaehyun kesal karena hal itu malah mirip dengan Murim, dan sekarang dia pun menggunakan subordination kembali. Akhirnya Oh Yeon tak bisa banyak berbicara lagi, sedangkan nama lain dari Seo Ina dan Hyoyeon juga tidak masuk akal. Jaehyun pun berkata bahwa mereka tak berguna, karena bahkan monster juga memiliki pemikiran yang lebih baik. Yeojung sendiri kesal karena ia tak ditanya, lalu pada akhirnya Jaehyun pun terdiam karena Yeojung menyarankan nama toko potionnya sebagai Workshop Elixir. Yeojung memasang wajah cantik dan ia bertanya tentang bagaimana pendapatnya barusan. Kata elixir sangatlah kuat karena disebutkan bahwa itu bisa menghidupkan orang mati dan juga menyembuhkan luka. Jae-sang sendiri di sana senang, ia berkata bahwa nama itu bisa mengiklankan dan juga meningkatkan nilai mereknya. Jaehyun senang, ia berkata bahwa Yeojung telah menyelamatkan mereka hingga pada akhirnya nama toko potion yang akan digunakan oleh mereka adalah Workshop Elixir. Cerita pun berganti beberapa waktu kemudian di Akademi Mills, dan di sana Jaehyun menjelaskan tentang rune yang telah dipelajarinya. Iso pun mengatakan bahwa penjelasan dari Jaehyun sangat baik dan merupakan jawaban yang sempurna. Suhyuk yang mendengar hal itu kesal, dan sekarang Jisoo akan pergi karena pelajarannya telah selesai. Para murid mulai beres-beres, namun tiba-tiba Jisoo kaget karena ada yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya adalah Jaehyun. Jaehyun menunjukkan sebuah buku dan ia berkata bahwa dirinya memiliki pertanyaan terkait buku yang dirinya baca tersebut. Jaehyun memperlihatkan bukunya, namun Jisoo langsung kepanikan karena ternyata Jaehyun bertanya tentang buku 4 Star Magic. Sambil memperhatikan Jaehyun, ia berkata bahwa itu mustahil karena dirinya juga bahkan kesulitan membaca buku tersebut, sehingga ia bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Jaehyun ini. Beberapa waktu setelah itu cerita pun memperlihatkan perpustakaan, dan di sana ada Jaehyun yang kesal karena ia menemui jalan buntu ketika mempelajari buku yang dibacanya. Jaehyun pun bangun dan berpikir bahwa sekarang ia harus mencoba dengan sudut pandang lain. Jaehyun mulai pergi dari perpustakaan tersebut, namun sang penjaga perpustakaan menatapnya dan menuliskan bahwa tadi Jaehyun baru saja mempelajari tentang buku 4 Star Magic. Beberapa waktu setelah itu Jaehyun mulai mengobrol dengan sang mami, maksudnya dengan Soyoung, dan Soyoung berkata bahwa Jaehyun datang lebih cepat dari perkiraannya. Soyoung mulai meminum teh yang ada di sana karena ternyata Jaehyun ini ingin dibantu tentang buku 4 Star Rank Magic. Jaehyun mengatakan bahwa itu benar. Ia menjelaskan bahwa dalam Magic ada yang disebut sebagai Creation untuk membuat Magic baru, ada Destruction untuk menghapus Magic, lalu ada Amplification Magic untuk memperkuat Magic. Jaehyun berkata bahwa semua formula itu memiliki perhitungan dan teori tinggi, sehingga ia kesulitan jika memahami semuanya sendiri. Jaehyun berpikir bahwa selama ini ia terus bergantung pada mata audit, tapi tetap saja ia harus memahami semuanya lebih dalam lagi. Soyoung mulai menyeruput tehnya kembali, lalu sambil tersenyum manis, ia pun berkata bahwa dirinya tak bisa memberitahu Jaehyun secara pasti. Jaehyun bingung dengan hal tersebut, sedangkan Soyoung mengatakan bahwa konsep dari buku 4 Star Magic perlu dipahami oleh Jaehyun sendiri, karena jika tidak, maka semuanya akan percuma. Soyoung mengatakan bahwa Jaehyun harus bisa sendiri untuk naik ke Raider atau Hunter Rank Out. Jaehyun terdiam dan ia ingat kembali dengan si gagak yang merupakan Raider Rank Out. Soyoung malah tersenyum dan tertawa kecil. Ia berkata bahwa murid kesayangannya telah datang meminta tolong, jadi sekarang ia mengeluarkan sesuatu dan bersiap untuk memberikan pelajaran bagi Jaehyun. Jaehyun sendiri kebingungan karena Soyoung malah memberikan dirinya sebuah kain. Soyoung mengatakan bahwa itu akan membantu Jaehyun untuk mempelajari Magic Amplification. Jaehyun menatap tajam hingga akhirnya ia pun mengambil kain tersebut. Jaehyun mulai tersenyum kembali. Ia berkata bahwa dirinya akan melakukan apapun demi bisa bertambah kuat. Cerita pun berganti ke ruangan battle yang menggunakan augmented reality. Terlihat di sana ada Jaehyun yang kelelahan karena ia baru saja melakukan pelatihan. Jaehyun menatap tajam, lalu ia mulai menggunakan skill Magic Arrow untuk penyerangan. Magic Arrow itu diarahkan pada para monster yang berada di sana, tapi para monster tak bergeming karena mereka bisa menghancurkan Magic Arrow Jaehyun dengan mudah. Jaehyun kesal dengan hal tersebut, sedangkan tangannya sekarang diikat dengan kain berwarna merah. Jaehyun tahu bahwa kain itu akan membuat statnya berkurang 50%, dan Soyoung menyuruh Jaehyun berlatih dengan kain itu sambil hanya menggunakan satu skill saja. Jaehyun awalnya bingung dengan hal tersebut, namun Soyoung menjelaskan bahwa itu benar dan Jaehyun harus menganalisa formula dari skill tersebut. Jaehyun pun bertanya tentang apa hubungannya dengan Magic Amplification. Lalu Soyoung menjawab bahwa semua jawabannya harus ditemukan oleh Jaehyun sendiri, dan ia juga menyuruh Jaehyun untuk hanya menggunakan Magic Arrow saja. Jaehyun menyetujui hal tersebut, namun terlihat sekarang ia kelelahan karena seluruh tubuhnya terasa lambat dan juga berat akibat kain yang digunakannya.
Dengan wajah yang kelelahan di sana, Jaehyun berkata bahwa ternyata latihan itu lebih buruk dari yang ia duga. Dan cerita pun bersambung. Lanjutannya akan admin buat secepatnya guys ya. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya 100 Alur Cerita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.